Selamat siang Ibu. Siang, gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu ya untuk kesempatan pertemuan kali ini. Jadi tujuan saya di sini untuk mewawancarai Ibu ya mengenai bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan dalam memimpin sebuah instansi begitu Ibu. Jadi ini juga salah satu penyelesaian tugas saya yang ada di LMS, di mana saya mengikuti program guru penggerak ini. Di sini ada beberapa pertanyaan saja Ibu. Jadi ya kami sudah diarahkan melalui LMS. Bisa kita lanjut ya Bu ya? Boleh, pertanyaannya. Ini Bu, untuk pertanyaan yang pertama ini. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Ibu? Ya. Nah, dari semua permasalahan itu, bagaimana bentuk cara Ibu mengidentifikasi permasalahan? Tentu saya melihat latar belakangnya dulu. Jadi saya tidak serta-merta mengambil kesimpulan memvonis bahwa kok dia bisa begitu ya. Selama ini saya mengidentifikasi bagaimana dilema etika dan bujukan moral Ibu Novi di sekolah. Kalau dilema etika itu kan sudah jelas ya, benar melawan benar. Artinya di kebijakan di sekolahan itu menentukan antara benar dan baik gitu loh Bu. Jadi sama-sama bagus. Sedangkan bujukan moral ini sudah jelas antara benar dan salah, jadi tidak ada kesangsian untuk itu. Jadi bujukan moral itu bisa langsung kita hindari Bu. Baik, luar biasa. Kita lanjut ya Bu. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya nih Bu, selama menjabat sebagai pemimpin, pasti kita dihadapkan dengan suatu permasalahan di mana permasalahan ini kalau dibilang sama-sama benar Bu. Jadi bagaimana selama ini Ibu menyikapi ada dua kepentingan yang sama tersebut dan kemudian memutuskan mana yang harus dipilih, padahal kasus ini kan sama-sama benar seperti itu. Iya. Nah, kalau ada kalimat sama-sama benar, di situ sebenarnya sudah ketemu akar permasalahannya, itu pasti ada miss. Karena dia kan setiap ada permasalahan, setiap ada konflik, itu kan artinya ada sebuah permasalahan, ya kan? Nah, dari permasalahan itu ada yang memang dia benar-benar salah sehingga terjadi, maka disebut ada sebab akibat, kayak gitu. Nah, setelah mereka beradu argumentasi dari sebuah permasalahan ini, mereka kan merasa ingin sama-sama benar, kayak gitu. Selama ini kami cara menentukan pengambilan keputusan Bu Novi tentunya yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, terus kami merefleksikannya, terus kami diskusikan secara bersama, dimusyawarahkan bagaimana untuk mengambil keputusan yang akan disepakati di sekolah kami bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, dari dua hal yang sudah kita bahas tadi ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut Ibu? Ya, nah yang saya ambil adalah yang pertama, menertibkan segala sesuatu yang ada di 230 ini dulu, mulai dari sarana prasarana juga hati guru, termasuk hati dan perasaan siswa. Wow, luar biasa sekali loh Bu. Baik, kita lanjut lagi nih Bu ya. Ya, silakan. Dalam hal memimpin Bu selama ini, yang paling Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal ini dilema etika. Ya. Hal efektif seperti apa Ibu? Pendekatan secara pribadi. Pendekatan yang efektif saya adalah pendekatan secara pribadi. Baik, luar biasa. Jadi tidak ada jarak Bu. Tidak ada jarak. Baik. Begini Bu, untuk selanjutnya nih. Ya. Dalam hal mengambil keputusan selama Ibu memimpin sebagai kepala sekolah, pasti ada tantangan. Ya. Dalam hal memutuskan apapun itu. Ya. Dalam hal ini, adakah tantangan tersendiri yang Ibu rasakan dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Kalau khusus tantangan masalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Ibu Novi, tentunya hanya kepada prinsip ya Bu Novi ya, karena dilema etika itu sama-sama benar. Jadi pihak warga sekolah, kepala sekolah menganggap benar, guru menganggap benar, jadi kita akan berargumen tentang hal yang benar dan benar. Nah, hal yang benar dan benar ini harus didiskusikan, dimusyawarahkan, kita ambil keputusan mana yang paling benar. Itulah yang merupakan tantangan, karena hanya kami memiliki prinsip yang sama karena sama-sama benar gitu Bu. Hanya itu saja tantangannya Ibu. Luar biasa sekali obrolan kita, tapi kita akan lanjut lagi Bu ya. Oke, silakan Bu Novi. Nah, dalam menghadapi sebuah
istilahnya permasalahan, terutama kasus dilema etika ini. Jika Ibu dihadapkan dengan permasalahan langsung, untuk menyelesaikan Bu, apakah Ibu harus bisa menyelesaikan secara langsung atau bisa di tempat khusus seperti itu atau bagaimana Bu? Lihat dulu duduk permasalahannya. Kalau saya melihat ini urgent, artinya darurat, saya harus duduk langsung dengan mereka yang punya masalah. Untuk waktu pengambilan keputusan, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika, Bu Novi, sebenarnya waktu khusus tidak perlu ada, tidak dijadwalkan secara khusus, tetapi di saat ada permasalahan atau yang berkaitan dengan dilema etika, itu bisa langsung dieksekusi. Jangan melibatkan pihak yang bermasalah saja, tetapi tetap harus dibawa ke musyawarah, karena di musyawarah inilah nanti akan muncul solusi terbaik antara benar dan benarnya yang tersebut, Bu. Lanjut lagi Bu ya? Ya, silakan. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan terutama dilema etika ini Bu, adakah seseorang atau faktor yang mendukung Ibu mempermudah dalam atau membantu Ibu nih dalam mengambil sebuah keputusan tersebut Ibu? Tentu, kalau di sekolah ini saya bilang dia bukan seseorang, tapi dalam skala besar. Kalau kalimatnya seseorang, artinya saya cuma segala permasalahan di sekolah ini saya hanya curhat dengan satu orang. Saya nggak mau itu. Saya mau faktor pendukung permasalahan itu semua guru terlibat. Jadi dia paham kekurangan kelebihan saya sebagai pemimpin. Saya juga bisa tahu sampai di mana loyalitas dia sebagai bawahan ke saya sebagai kepala sekolah, kayak gitu. Untuk yang mempermudah pemecahan suatu masalah apapun itu, apalagi kita di instansi pemerintah di sekolah, itu yang mempermudah adalah kerjasama atau kolaborasi yang kita lakukan melalui musyawarah. Itulah yang akan mempermudah kita dalam pengambilan keputusan, karena dengan musyawarah semua akan merasa bertanggung jawab untuk menerima keputusan itu. Berarti ini kerjasama antara atasan dan bawahan. Iya, betul. Luar biasa sekali loh Bu. Ini kita sudah di penghujung wawancara nih Bu. Iya ya. Nah, dari semua yang sudah Ibu paparkan dari awal hingga akhir tadi, adakah yang bisa diambil dari pembelajaran yang selama ini Ibu terapkan nih dalam pengambilan keputusan nih Bu? Ya, terutama pada permasalahan dilema etika ini Bu. Ya, ada. Hal yang positif saya ambil untuk saya pribadi dulu Bu. Saya bilang kayak gitu ya. Saya sampai dibilang sama teman, katakanlah teman deket, sama-sama kepala sekolah lah kayak gitu kan, karena dia paham Bu Dewi ini siapa di lapangan kayak gitu. Bukan saya merasa saya sok dikenal orang, enggak, orang paham bahaya nih kalau sudah sama Bu Dewi kayak gitu kan. Nah, tetapi sekarang saya kalau ketemu di rapat-rapat, saya malah nggak mau duduk di depan, saya nggak mau banyak komentar, saya diem aja, saya ikuti perkembangan rapat itu. Seandainya nggak masuk dalam ini saya catat, saya bikin PR, saya telepon langsung narasumber secara pribadi, kayak gitu. Itu cara saya, kayak ibaratnya itu. Terus setiap menangani permasalahan baik tidak menutup kemungkinan di grup atau di wilayah internal kita ini ya, yang kadang saya nggak nerima. Nah, sekarang saya dampak positifnya saya merasa capaian target utama saya harus merubah jati diri saya yang dibilang Dewi itu keras. Jangan lagi. Saya sendiri belajar untuk menjadi lembut, bicara yang santun, bersikap yang santun, berusaha memberi kebahagiaan terhadap orang di lingkungan saya, terutama guru-guru di sini yang setiap hari kita kerja. Saya berusaha untuk memberi kebahagiaan apapun yang saya punya. Ditarik secara keseluruhan atau kesimpulan Bu Novi ya, tentunya selalu ada pembelajaran dari apa yang sudah kita bicarakan tadi ya. Seperti yang pertama, kita harus dalam pengambilan keputusan itu harus melalui musyawarah, karena dengan musyawarah akan mempermudah kita dalam menentukan keputusan. Dengan musyawarah ini juga semuanya nanti akan menerima keputusan. Dengan musyawarah ini, keputusan yang akan diambil akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena sudah melalui musyawarah, tidak secara ditunjuk orang per orang gitu Bu. Itu pembelajaran yang bisa diambil dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Supri untuk waktunya, banyak pembelajaran yang bisa saya peroleh melalui wawancara hari ini. Sekali lagi, selamat menjalankan tugas, semoga kedepannya Pak Supri dalam mengambil keputusan bisa menemukan solusi atau cara yang terbaik.
Terima kasih, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih. Wah, ini sudah berakhir nih, Bu. Tidak Iya. terasa loh, Bu. Jadi, terima kasih untuk waktunya, dan dari obrolan kita hari ini, saya mendapatkan banyak sekali inspirasi loh, Bu. Kedepannya nanti semoga Ibu memimpinnya jauh lebih baik lagi Amin. dari yang sekarang, dan diberikan selalu kesehatan ya, Bu, ya, Amin, demi amin. kemajuan instansi kita Iya. bersama. Hmm. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Ya, Bu selamat Novi. siang Ibu ya. Siang.